Jadi media yang saya gunakan pada pembelajaran hari ini yaitu menggunakan media Google Classroom. Pada Google Classroom saya sampaikan untuk persepsi atau pendahuluan, kemudian saya sampaikan agenda pembelajaran hari ini, dan saya sampaikan pula presensi kehadiran melalui Google Form. Berikut presensi kehadiran jika diakses. Pada presensi kehadiran terdapat nama lengkap, nomor absen, presensi, kemudian bagaimana keadaan hari ini. Siswa tinggal mengisi dan submit. Kemudian pada selanjutnya, postingan selanjutnya saya mereview kembali materi yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu saya memberikan tugas individu untuk mempelajari pengertian daripada korosi. Kemudian pada postingan selanjutnya saya sampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian pada postingan selanjutnya saya pastikan semuanya sudah presensi. Kemudian saya arahkan siswa untuk berlanjut ke YouTube. Kemudian setelah menyaksikan YouTube, nanti akan bertemu kembali pada Zoom Cloud Meeting pada jam 8.15 sesuai agenda. Berikut video YouTube-nya. Kemudian pada postingan selanjutnya saya sampaikan pada postingan Google Classroom bahwa yang belum memahami sebelumnya dapat ditanyakan di kolom komentar Google Classroom secara asinkron saya balas. Jadi siswa memiliki kebebasan dalam bertanya pada Google Classroom ini, tidak terbatas oleh waktu, saya bisa menjawab kapanpun. Kemudian pada postingan terakhir saya memberikan post test, yaitu post testnya mereview meresum materi yang sudah dipelajari hari ini, kemudian dikumpulkan maksimal jam 23.59 hari ini. Yaitu meresum materinya ada pengertian korosi, faktor-faktor yang mempercepat korosi, kemudian cara pencegahan korosi ditulis tangan, kemudian dikumpulkan seperti itu. Berikut video YouTube-nya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi yang menjalankan, semoga berkah sampai dengan akhir dan lancar puasanya. Amin. Baik anak-anak, pada pertemuan minggu lalu Bapak sudah sampaikan bahwa pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai korosi. Oleh karena itu, Bapak sudah menyampaikan tugas individu untuk mempelajari ya bagaimana dan apa pengertian daripada korosi, seperti yang sudah Bapak sampaikan di Google Classroom. Baik, Bapak ingatkan kembali bagi anak-anak yang belum presensi, silakan saya ingatkan kembali untuk segera presensi di Google Classroom ya, sudah saya lampirkan melalui Google Form. Silakan bagi yang belum presensi untuk segera agar tidak lupa ya. Baik, pada pertemuan kali ini Bapak akan sampaikan singkat saja mengenai korosi ya melalui video YouTube ini, karena nanti kita akan sambungkan pembelajaran hari ini melalui diskusi pada Zoom Cloud Meeting ya. Jadi pada video ini silakan kalian bisa menyimak, kemudian mencatat dan memahami dari yang Bapak akan sampaikan selama ke depannya. Baik anak-anak, Bapak mulai untuk yang pertama. Gambar apakah ini? Ada yang mengetahui? Mesti semuanya mesti mengetahui ya. Ini gambar dari besi yang sudah berkarat ya, besi yang sudah berkarat. Lalu apa hubungannya ini dengan korosi? Jadi besi yang sudah berkarat itu kan termasuk dari peristiwa korosi anak-anak. Lalu bagaimana, apa itu pengertian dari korosi? Jadi korosi adalah perubahan logam secara fisika maupun kimia akibat hilangnya fungsi mekanis logam tersebut. Logam seperti besi bisa mengalami korosi jika bersentuhan dengan senyawa asam, air, dan mengalami perubahan suhu dalam jangka waktu yang cukup lama dan secara terus-menerus. Jadi logam ini kan tadinya bersih ya, logam besi ini tadinya kan bersih, mengkilap dan normal seperti itu, tetapi karena ini biasanya sudah dibiarkan lama
di luar rumah ya, sehingga terjadi suatu pengoksidasi ya, terjadi seperti yang sudah sampaikan di sini. Logam tersebut kena dengan senyawa asam, kemudian oksigen, kemudian air, kemudian terjadi perubahan suhu dan lain sebagainya itu, sehingga besinya menjadi berubah menjadi berwarna kecoklatan seperti ini yang namanya korosi kalau dalam istilah kimia. Ini umum ya, kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya. Seperti misalnya besi dari sepeda dari anak-anak mungkin ada yang sudah mengalami korosi karena sepeda sering kena hujan, kena angin, kena oksigen di luar, itu lama-kelamaan jika tidak dicat ulang akan mengalami korosi seperti itu ya anak-anak. Nah, kemudian bagaimana proses terbentuknya korosi? Jadi proses terbentuknya korosi ini merupakan dari proses elektrokimia. Nah, elektrokimia sendiri anak-anak, elektrokimia sendiri itu adalah proses terjadinya reaksi redoksi oksidasi yang secara spontan. Contohnya pada korosi, besi akan mengalami oksida besi yaitu Fe2O3 dan H2O. Kemudian besi akan teroksidasi oleh oksigen dari udara dan akan membentuk korosi. Nah, persamaannya seperti ini. Silakan video ini bisa di pause sebentar, kemudian dicatat ya. Persamaannya seperti ini ya, bahwa besi menjadi Fe2+ ditambah dengan 2 elektron, kemudian ada oksigen dan air di situ ya. Oksigen dan air menjadi 4O-. Kemudian reaksi akhirnya adalah sebagai berikut ya, FeS ditambah 2H2O menjadi Fe2+ plus 4O-. Itu reaksi terbentuknya korosi. Baik, untuk selanjutnya yaitu faktor yang mempercepat korosi anak-anak. Nah, terjadinya korosi ini bisa berlangsung secara cepat maupun lambat. Hal itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut ini. Jadi korosi itu enggak sama semua ya rentan waktunya, tidak cepat semua, tidak lama semua, namun bervariasi tergantung dari beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor air dan kelembapan udara. Jadi air dan kelembapan udara ini memegang peranan penting pada proses terjadinya korosi anak-anak. Semakin tinggi kadar uap air di sekitar logam ya, di sekitar logam yang anak-anak jumpai, semakin mudah juga logam tersebut mengalami korosi ya. Jadi misalnya anak-anak mempunyai sebuah logam, kemudian dicelupkan dengan air dibandingkan dengan logam yang tidak dicelupkan dengan air, itu kemungkinan terjadinya korosi akan semakin cepat yang di dalam air dibandingkan dengan yang di luar, seperti itu ya. Kemudian jika logam berada di daerah yang memiliki kadar airnya rendah seperti di gurun, proses terjadinya korosi akan berjalan lebih lambat. Oleh karena itu, simpanlah besi-besi di rumah anak-anak semua di tempat yang kering dan tidak lembab agar besi tidak mudah berkarat. Jadi yang mempunyai sepeda, yang mempunyai mainan, yang mempunyai sendok dan lain sebagainya, dimohon jangan ditaruh di luar agar tidak lembab dan tidak kehujanan. Simpan yang di tempat kering ya anak-anak. Seperti itu untuk faktor yang pertama, air itu sangat mempengaruhi terjadinya korosi. Kemudian yang kedua, elektrolit. Elektrolit merupakan tempat atau media yang menjadi tempat berlangsungnya transfer muatan. Hal itu mengakibatkan oksigen di udara lebih mudah mengikat elektron. Contohnya air hujan yang bersifat asam dan kemudian air laut yang bersifat asin mampu menjadi media mempercepat terjadinya korosi. Tak heran jika misalnya besi-besi yang ada di lingkungan pabrik itu lebih cepat mengalami korosi karena terpapar senyawa-senyawa asam begitu. Jadi senyawa-senyawa asam itu beresiko terjadinya korosi yang sangat cepat begitu anak-anak ya. Kemudian faktor yang mempercepat korosi yang ketiga, ada permukaan logam yang tidak rata. Ternyata bentuk permukaan logam juga berpengaruh pada kecepatan korosinya. Jadi bukan hanya dipengaruhi oleh air, kemudian sifat keasaman, tetapi logam juga dipengaruhi oleh bentuk permukaannya yang tidak rata, itu akan mempengaruhi
cepat atau tidaknya korosi terjadi ya. Nah, hal itu diakibatkan oleh apa? Diakibatkan oleh terbentuknya kutub-kutub muatan di permukaan logamnya. Jadi setiap kutub muatan itu ada yang berperan sebagai anoda dan katode kan ya. Nah, jika kamu memiliki logam di rumah misalnya, jangan lupa untuk membersihkan sekali ya kondisi logam tersebut biar selalu licin, jadi tidak mengkering begitu. Jadi dengan begitu logam tidak akan mudah mengalami korosi anak-anak. Seperti itu. Jadi yang ketiga itu permukaan logam yang tidak rata. Kemudian faktor mempercepat yang keempat adalah terbentuknya sel elektrokimia. Jadi terbentuknya sel elektrokimia ini dilatar belakangi oleh adanya dua permukaan logam yang saling bersinggungan anak-anak. Jika permukaan logam yang bersinggungan memiliki perbedaan potensial elektroda, maka akan terbentuk sel elektrokimia. Saat terbentuk sel elektrokimia, logam dengan potensial elektron lebih rendah akan melepaskan elektron. Ingat ya, logam dengan potensial elektron yang lebih rendah akan melepaskan elektron. Sehingga terjadi apa? Sehingga terjadi oksidasi. Nah, oksidasi inilah sebenarnya yang menjadi penyebab utamanya dari korosi. Jadi besi mengalami oksidasi dari oksigen ya, mengalami oksidasi sehingga akan melepaskan elektron seperti itu. Itu faktor yang mempercepat korosi. Jadi itu saja anak-anak untuk pembelajaran pada hari ini. Kemudian Bapak sampaikan tugas diskusi kelompok. Jadi ini tugas yang bakal kalian diskusikan, kemudian disampaikan pada pertemuan Zoom meeting pada jam 8.15 nanti ya. Silakan. Untuk kelompoknya kan sudah dibuat ya pada minggu lalu, menggunakan kelompok itu saja. Yang pertama, diskusikan apakah korosi ini dapat dicegah. Kemudian jika bisa, bagaimana cara pencegahan peristiwa korosi. Silakan nanti perwakilan dari setiap kelompok untuk bisa mempresentasikannya, karena akan Bapak nilai dari penampilan ketika anak-anak presentasi pada Zoom Cloud meeting nanti. Baik, cukup sekian untuk video YouTube pembelajaran dari Bapak. Untuk selebihnya silakan kalian diskusi terlebih dahulu. Kemudian pada jam 8.15 kita bertemu kembali pada Zoom Cloud meeting yang sudah Bapak share linknya. Terima kasih. Jika ada yang belum paham silakan bisa disampaikan pada diskusi ya, bisa sampaikan pada diskusi di Zoom nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat bekerja kelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di sini dengan Bapak. Seperti yang sudah Bapak sampaikan pada di Google Classroom dan juga di YouTube, bahwa pada jam 8.15 ini kita akan berdiskusi bersama mengenai tugas yang sudah Bapak sampaikan di pembelajaran YouTube, yaitu mengenai korosi ya. Bagaimana korosi itu, kemudian apakah korosi dapat dicegah, kemudian bagaimana cara pencegahan korosinya. Nah, silakan bagi anak-anak semuanya, Bapak mohon partisipasi aktifnya dalam menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian jika nanti masih ada yang belum paham, silakan bisa ditanyakan secara langsung melalui Zoom ini ataupun melalui Google Classroom yang sudah Bapak sediakan postingannya untuk kalian bertanya secara langsung maupun asinkron. Insya Allah Bapak akan selalu jawab ya. Baik, langsung saja silakan perwakilan kelompok 1 agar bisa menyampaikan hasil diskusinya kepada teman-temannya. Silakan untuk teman-teman yang lainnya bisa menyimak ya. Baik Pak, saya Agil izin mempresentasikan hasil diskusi saya Pak. Baik, silakan Mas Agil.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Agil, perwakilan dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, absen 1, kemudian Bapak Saputro, absen 2. Di sini mempresentasikan tugas kelompok yang disampaikan di YouTube oleh Bapak Anak. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apakah korosi dapat dicegah? Dari kelompok kami menjawab bahwa korosi dapat dicegah. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana cara pencegahan korosi? Jadi menurut kelompok kami ada 5 cara yang bisa dilakukan untuk pencegahan korosi, yaitu yang pertama, usahakan logam tidak mengalami kontak langsung dengan udara luar. Kemudian yang kedua, dengan melakukan pengecekan. Kemudian yang ketiga, menggunakan electroplating. Kemudian yang keempat, menggunakan pengorbanan anoda atau perlindungan katoda. Kemudian yang kelima, menggunakan paduan alloy dengan mencampurkan besi dengan logam yang lain yang tahan korosi seperti nikel atau krom. Campuran ini dikenal sebagai baja stainless. Jadi seperti itu Pak, kelompok kami. Semoga bermanfaat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul sekali apa yang disampaikan oleh Mas Agil ya, dari perwakilan kelompok 1. Jadi untuk kedua jawabannya Bapak simpulkan memang sudah betul ya, apakah korosi dapat dicegah? Jawabannya dapat anak-anak, bahwa korosi memang dapat dicegah ya. Jadi melalui beberapa cara yang sudah disampaikan oleh Mas Agil, itu ada 5 ya disampaikan oleh Mas Agil, itu benar bahwa kelima cara ini dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya korosi. Nah, Bapak akan menambahkan sedikit saja untuk lebih lengkapnya lagi ya anak-anak. Jadi yang pertama yaitu menggunakan logam yang tidak mengalami kontak langsung dengan udara luar anak-anak. Nah, kemudian bagaimana caranya agar logam ini tidak mengalami kontak langsung dengan udara luar? Caranya yaitu dengan membuat lingkungan di sekitar logam itu bebas oksigen. Seperti misalnya mengalirkan gas karbon dioksida itu. Kemudian yang kedua, dengan melakukan pengecatan ya yang disampaikan kelompoknya Mas Agil, itu juga benar. Dengan melakukan pengecatan, permukaan logam itu tidak akan bersinggungan secara langsung dengan udara luar. Nah, jadi itu poinnya. Itu tujuan dari pengecatan agar permukaan logam itu tidak akan bersinggungan secara langsung dengan udara luar. Jadi udara luar ini kan mengandung oksigen dan uap air yang dapat mengakibatkan terjadinya korosi ya anak-anak. Dengan demikian itu sehingga melalui pengecatan, karena permukaan logamnya ini tidak bersinggungan secara langsung, maka logam ini tidak akan mudah mengalami korosi. Bukan tidak akan mengalami korosi, namun tidak mudah seperti itu. Sampai pengecatannya ini benar-benar masih bagus, masih berkualitas, itu baru itu masih selama itu korosi tidak akan terjadi. Namun jika pengecatannya sudah luntur dan lain sebagainya, maka korosi ya dapat terjadi sehingga dilakukan upaya pengecatan ulang seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan electroplating seperti yang sudah disampaikan Mas Agil dan teman-teman. Jadi electroplating itu apa sih anak-anak? Electroplating itu melapisi permukaan logam secara elektrokimia. Nah, permukaan logam yang akan dilapisi ini berperan sebagai katoda, sedangkan pelapisnya dalam hal ini logam lain berperan sebagai anoda. Contoh electroplating ini bisa kamu lihat di badan mobil ya. Ya, sebenarnya badan mobil itu terbuat dari besi atau baja? Pernahkah kamu melihat badan mobil yang sekarat? Tentu tidak pernah ya, karena badan mobil itu sudah dilapisi dengan logam lain, yaitu krom, sehingga terlihat seperti lebih indah ya dan lebih mengkilap. Itu contoh dari penggunaan electroplating. Nah, kemudian yang keempat, melalui pengorbanan anoda atau perlindungan katoda. Itu benar sekali yang disampaikan kelompoknya Agil. Nah, caranya itu seperti apa?
caranya yaitu pengorbatan ini dilakukan dengan cara menyambungkan logam yang akan dilapisi dengan logam yang memiliki potensial elektrodanya yang lebih kecil. Nah, logam dengan potensial elektroda yang lebih kecil ini berperan sebagai anoda yang nantinya mengalami reaksi oksidasi. Jadi logam yang akan mengalami terkorosi. Selama logam pelapis atau anodanya itu masih ada, logam yang akan dilapisi katoda ini tidak akan mengalami korosi. Itulah mengapa reaksi ini disebut pengorbanan anoda, karena yang dikorbankan itu nanti yang mengalami korosinya itu dari anodanya, sedangkan katodanya ini tetap terlindungi karena dilindungi oleh anoda atau anoda yang berkorban, seperti itu. Nah, yang kelima ini sudah betul juga, yaitu dengan membuat paduan alloy. Dengan cara alloy ini mencampurkan besi dengan logam lain yang tahan korosi, seperti misalnya nikel, krom, seperti itu ya. Campuran ini biasa dikenal sebagai stainless ya, anti besi. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 1 ya, untuk kelompoknya Agil dan teman-teman. Sudah betul semua jawabannya. Nah, dari penjelasan Bapak ini, dari yang kalian sampaikan juga, Bapak dapat simpulkan bahwa pertemuan kali ini kalian sudah memahami betul ya apa itu korosi, kemudian bagaimana cara pencegahannya, kemudian cara faktor-faktor yang mempercepatnya. Itu kalian sudah paham betul, dibuktikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada Google Classroom ya. Namun anak-anak, jika memang masih ada yang mengganjal ataupun masih terlintas pertanyaan seputar materi korosi ini, silakan Bapak kembali buka pada pertemuan Zoom ini untuk bertanya, maupun nanti ya jika belum kepikiran boleh bertanya di Google Classroom. Bagaimana anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Jika belum ada, mungkin bisa kita cukupkan pembelajaran hari ini dan kita lanjutkan dengan post test ya, yang dapat dikumpulkan sampai dengan nanti jam 12 malam. Bagaimana, ada yang ingin ditanyakan? Ya, belum ada yang menjawab, sepertinya memang belum ada yang ditanyakan ya anak. Baik, Bapak cukupkan sampai saat ini saja. Jadi kesimpulan ya yang dapat kita pelajari pada hari ini, bahwa korosi ini memang peristiwa yang alamiah yang sering terjadi dan sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari, dan itu lumrah ya. Korosi ini memang cenderung merugikan ya, karena mengurangi kondisi ideal daripada suatu logam. Nah, tetapi kita juga bisa menghindari peristiwa korosi ini dengan melakukan pencegahan yang sudah kita bahas bersama-sama ya. Ada 5 tadi, melalui jangan sering dikontakkan langsung di luar agar terkena air, agar terkena oksigen, seperti itu. Kemudian melakukan pengecatan, melakukan electroplating, melakukan pengorbanan anoda, dan sampai dengan melapisi dengan paduan alloy. Nah, kan tadi juga kita sudah belajar faktor-faktor yang mempercepat korosi juga ya anak-anak. Ada banyak di situ. Salah satunya yaitu sering atau luas permukaan dari logam tersebut ya, atau luas permukaan logam tersebut itu mempengaruhi kemudian sering atau tidaknya logam itu bersentuhan atau bersinggungan langsung dengan udara di luar. Itu yang paling utama. Jadi jika anak-anak mempunyai logam yang ingin terhindar dari korosi, sebisa mungkin untuk menyimpannya di dalam kamar atau di dalam rumah, sehingga terhindar dari beberapa air ataupun oksigen yang langsung ya, ataupun udara secara langsung yang keras itu di luar. Sehingga silakan kalian bisa simpan di dalam kamar ataupun di dalam rumah agar terhindar korosi. Ataupun kalian silakan jika memang mempunyai logam ingin diluarkan seperti pagar ya, pagar itu kan kondisinya di luar terus, silakan kalian bisa
menggunakan electroplating ataupun pengecekan secara berkala agar tidak terjadi korosi. Seperti itu anak-anak, pembelajaran yang dapat kita pelajari hari ini semoga bermanfaat dan semoga kalian juga bisa paham. Sekali lagi, jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan pada kolom komentar yang sudah Bapak sediakan di Google Classroom. Sekian pembelajaran pada kali ini. Salam sehat, selalu belajar selalu ya, dan jangan lupa untuk mengerjakan post testnya yang sudah Bapak post di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya selama menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar sampai dengan akhir nanti. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.